Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini firman Tuhan akan ditaburkan bagi kita dari 1 Timotius 2 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Jadi on manahu paingot aco parjolo ni pasahat si mora-mora tangiang dohot pangidoan tu debata bope mandok terima kasih tu sia harani sude jolma. Dalam bahasa Indonesia, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini diberikan ataupun dinasihatkan oleh Paulus kepada si Timotius agar dia melakukan pelayanannya dengan sepenuh hati, dengan tanpa merendahkan dirinya dan takut untuk menjadi berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Paulus juga selain di dalam bagaimana mempersiapkan batin, juga mempersiapkan bagaimana kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam aktivitas sehari-hari. Pada firman ayat hari ini dikatakan, naikkanlah doa. Ternyata diingatkan yang pertama bahwa doa itu penting bagi kehidupan orang percaya. Doa merupakan sebuah komunikasi dengan Allah, menyatakan keinginan kita kepada Allah agar Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dan orang yang berdoa ternyata adalah memberikan sepenuh hati apa yang dipikirannya, apa yang dihadapannya, dan segala apa yang akan dirancangkannya kepada Allah agar Allah turut campur tangan di dalam segala hal-hal yang telah dilakukan tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita dikatakan berdoa, doa itu di dalam firman Tuhan sangat dikatakan adalah doa permohonan, doa ucapan syukur, dan doa meminta kepada Tuhan atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, naikkanlah doa permohonan, doa sapaan dan doa ucapan syukur agar kehidupan kita secara total kita berikan kepada Allah. Selain berdoa untuk diri sendiri, dikatakan di sini adalah doa syafaat. Orang percaya adalah pendoa bagi orang-orang di sekitarnya, pendoa bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena tiang iman kita adalah doa. Dan di dalam doa itu kita melihat campur tangan Allah untuk menyelesaikan segala apa yang kita inginkan dan kita harapkan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, berdoalah kepada raja, berdoalah kepada penguasa agar kehidupanmu dipenuhi oleh kedamaian dan ketentraman. Artinya, apapun mulai daripada hal-hal yang jauh dari kita sampai kepada yang dekat dengan kita perlu untuk kita doakan. Saudara terkasih, seberapa seringkah Anda mendoakan orang-orang yang di sekitar Anda? Seberapa seringkah Anda mendoakan orang-orang yang berkesusahan di dalam kehidupannya? Mungkin mereka tidak kita kenal, mungkin mereka menyakiti kita, dan bisa saja orang yang kita doakan itu tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Namun yang terpenting adalah kita mendoakannya sebagai orang yang benar. Agar apa? Agar kebaikan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan agar kita menjadi pendoa. Pendoalah, menjadi berdoa syafaatlah kepada orang-orang di sekitar kita.
sehingga kedamaian, ketentraman, dan kebaikan menjadi tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika seorang benar berdoa kepada Tuhan, maka doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Ketika seorang pendoa mendoakannya melalui imannya, maka Tuhan akan menjawab atas apa yang dimohonkannya. Ketika seorang pendoa dengan penuh keyakinan secara terus-menerus mengetok, meminta, dan mencari akan apa yang dia harapkan kepada Tuhan, maka ada sebuah jaminan bahwa Tuhan akan membukakan jalan, akan menemukan atas apa yang kita doakan, dan kita akan hidup di dalam ketenangan dan kenyamanan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana Paulus menasihatkan agar Timotius menjadi pendoa, demikian juga kita diharapkan agar menjadi orang-orang pendoa. Sungguh banyak orang yang membutuhkan topangan doa dalam kehidupan kita. Banyak orang yang membutuhkan topangan doa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam setiap doamu, pada doa waktu mau tidur, pada doa waktu setelah bangun, dan doa-doa yang dilakukan setiap saat, doakanlah orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka menjadi dikuatkan oleh Tuhan, diberikan Tuhan kebaikan dalam kehidupannya. Apabila orang-orang benar berdoa, maka Tuhan akan turut campur tangan untuk mengeluarkan mereka daripada pergumulannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita, firman ini mengingatkan kita bahwa kita harus berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan dan setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, Tuhan akan turut campur tangan melakukan kebaikan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius agar dia menjadi pendoa. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami yang mendengarkan firman ini agar menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mendoakan diri kami sendiri, kami tidak hanya mendoakan yang penting bagi hidup kami, namun yang penting bagi orang lain, bagi para penguasa, bagi orang-orang yang di sekitar kami, dan bagi orang-orang yang membutuhkan topangan-topangan doa. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika orang-orang benar berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan setiap orang yang hidup di dalam sekitar kami, dan para penguasa. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik, dan Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.